6 presiden. Selain klaster 6 presiden, di lantai ini juga terdapat perpustakaan kepresidenan. Berbagai publikasi terkait dengan presiden ada di sini, baik yang ditulis langsung oleh presiden maupun koleksi buku yang dibaca oleh presiden. Dan di lantai 3 terdapat taman terbuka yang menyajikan berbagai tanaman tropis dan pemandangan kawasan Istana Bogor yang dapat dinikmati pengunjung sambil beristirahat. Museum Kepresidenan RI Balaikirti sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2020 terdiri atas kepala museum, kepala subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Sebagai lembaga yang menaungi bidang permusiuman, Museum Kepresidenan RI Balaikirti mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum. Dalam melaksanakan tugas, Museum Kepresidenan RI Balaikirti menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengadaan koleksi museum, pelaksanaan registrasi dan dokumentasi koleksi museum, pelaksanaan pemeliharaan koleksi, perawatan koleksi dan pengamanan koleksi museum, pemanfaatan koleksi museum, penyajian dan publikasi koleksi museum, layanan edukasi museum, pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum, pengelolaan perpustakaan museum, dan urusan ketatausahaan. Pengenalan museum sebagai basis penguatan pendidikan karakter berbangsa saat ini sudah mulai masif dilakukan. Hal ini karena dalam upaya membangun bangsa dibutuhkan kepribadian yang matang, mandiri, dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki sikap nasionalisme. Di tengah era globalisasi seperti saat ini, masyarakat khususnya generasi muda harus banyak dikenalkan dalam wawasan kemuseuman yang bersifat edukatif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Museum Kepresidenan RI Balaikirti, yaitu terwujudnya museum yang representatif dalam melestarikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai perjuangan Presiden RI untuk memperkokoh karakter dan jati diri bangsa. Balaikirti, Museum Kepresidenan Republik Indonesia, memberikan informasi yang akurat, perjuangan dan jasa-jasa presiden-presiden kita. Sebagai sumber pembelajaran, kita dapat lebih mengenal para tokoh pemimpin negara Indonesia dari masa ke masa. Menjadi jendela ilmu bagi generasi muda Indonesia. Terus menginspirasi. Menjadi sumber informasi dan sumber inspirasi generasi penerus bangsa. Gudangnya wawasan dan ilmu pengetahuan untuk sebanyak-banyaknya orang. Untuk mendukung jalannya fungsi pengelolaan tersebut, Museum Kepresidenan RI Balaikirti memiliki berbagai program kegiatan publik, seperti kegiatan workshop, seminar, dialog, lomba, sosialisasi, pameran, pengembangan SDM, dan lain sebagainya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan penyebar luasan informasi koleksi yang ada di Museum Kepresidenan RI Balaikirti, sekaligus meneladani karakter kepemimpinan dari pemimpin bangsa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang ini kita sedang berbicara mengenai seorang tokoh populernya disebut Bung Karno. Pak Harto adalah putra petani. Sebenarnya udah hikmah dari Pos Indonesia di 2 tapi hasil usulan dan kemarin kami mendapatkan Bercerita tentang salah satu wanita yang luar biasa di Indonesia ini. Keren banget ini. Yang terpenting adalah sejarah tentang presiden. Jejak sejarah tak hilang terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesiaku maju. Museum Kepresidenan RI Balaikirti.
Semoga kenangan museum ini akan senantiasa terpanggil untuk tetap setia kepada bangsa dan negara. Museum selalu memberikan gambaran kepada kita tentang masa lalu untuk menjadi pelajaran masa depan. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses selalu. Museum Kepresidenan menjadi museum kebanggaan bangsa Indonesia, menjadi tempat di hatiku. Semakin maju, berkembang, dan berkualitas dalam melayani masyarakat. Semoga semakin sukses dan berkembang memajukan Museuman Indonesia. Diharapkan apa yang sudah dilakukan, apa yang dicontohkan, diperjuangkan oleh para Presiden Republik Indonesia bisa memberikan inspirasi sehingga muncul pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan yang terinspirasi dari para pemimpinnya. Untuk berkunjung ke museum, calon pengunjung dapat mengajukan surat permohonan ke Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Bogor. Waktu kunjungan setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, hari Senin dan libur nasional tutup. Informasi lebih lanjut, pengunjung dapat mengunjungi media sosial kami. Jejak sejarah tak hilang terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesiaku maju. Jejak sejarah tak hilang terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesiaku maju. Jejak sejarah tak hilang terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesiaku maju. Museum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Dewi Murwaningrum M.Pung, kemudian Ibu Dwi Mulyatari M.A. selaku dosen sejarah UI, kemudian yang ketiga Bapak Saifuddin SPD selaku guru sejarah SMA PGRI 3 Bogor, dan Sekretaris MGMP Sejarah Kota Bogor. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar hari ini, yaitu kegiatan webinar Sila Wapres pertama di tanggal Selasa 14 Juni 2022. Dan saya ucapkan selamat bergabung juga untuk semua sahabat Balai Kirti. Untuk acaranya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sahabat Balai Kirti.
Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti kepada Ibu Dr. Randa Dewi Murwaningrum M.Hum. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun, dan salam museum di hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi menjelang siang yang cerah ini, kita semuanya bisa berkumpul dan bertemu melalui virtual di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman, selamat datang di Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Hari ini, mulai beberapa waktu yang lalu, kami di Museum Kepresidenan Republik Indonesia sudah lebih terbuka. Kami sudah bisa menerima pengunjung secara langsung, akan tetapi juga tetap menerima pengunjung melalui daring untuk teman-teman yang berada jauh dari Kota Bogor. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, hari ini, tanggal 14 Juni 2021, bersamaan dengan hari ulang tahun Purbakala yang ke-109, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bertajuk Sila Wapres. Sila Wapres adalah sebuah kegiatan yang menceritakan sisi-sisi lain dari Wakil Presiden Republik Indonesia, dari Bapak Muhammad Hatta, sampai nanti juga dengan Bapak Ma'ruf Amin, akan kita bahas satu persatu di dalam webinar series ini. Tentunya kegiatan ini merupakan salah satu cara Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti memberikan informasi yang terbaik dan terlengkap tentang kepresidenan, baik wakil presiden, presiden, ibu negara, maupun kelembagaan kepresidenan itu sendiri. Tentunya ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga menjawab pertanyaan masyarakat bahwa Museum Kepresidenan akan selalu memberikan informasi dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tentunya hal ini untuk kita semuanya mengetahui dan juga sesuai dengan nama Balai Kirti. Balai Kirti adalah sebuah museum yang menyelenggarakan, memamerkan, merawat, dan mengoleksi benda-benda terkait dengan kepresidenan. Balai Kirti sendiri artinya adalah balai adalah tempat, Kirti adalah kemasyhuran, sehingga Balai Kirti merupakan tempat yang menyimpan tentang hal-hal yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini, siang hari ini, ada dua orang narasumber yang kami undang. Yang pertama adalah Ibu Dwi Mulyantari, dosen sejarah Universitas Indonesia. Selamat pagi Ibu. Saya lihat Ibu sudah hadir di Zoom. Ya, selamat pagi Ibu. Juga kepada Bapak Saifuddin SPD,
guru sejarah sekaligus sekretaris NGMP Sejarah di Kota Bogor. Terima kasih sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Aku tinggalan di sana. Kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tidak lupa saya juga mengucapkan kepada teman-teman tim Kepresidenan Republik Indonesia Bali Kirti yang sudah menyiapkan acara ini. Semoga semuanya berjalan baik, bermanfaat dan juga akan terus kita lanjutkan dengan seri-seri yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu dia mati. Jejak sejarah tak hilang terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesiaku maju. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, junjung luhur budaya. Museum Balai Kirti untuk kemajuan bangsa. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi diskusi bersama narasumber. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Moderator yaitu Bapak Fikar. Silakan. Terima kasih Ibu Nisa atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam museum di hati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengadakan diskusi singkat ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Zulfikar sebagai edukator di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk Silawapres episode pertama Bapak Dr. Muhammad Hatta dengan tema kesederhanaan dan keteladanan. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dewi, bahwa Silawapres ini merupakan rangkaian webinar perihal sisi lain dari para wakil presiden, dari wakil presiden pertama hingga wakil presiden sekarang. Baik, sebelum kita memulai, telah hadir bersama kita dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. Dwi Mulyatari MA. Beliau adalah dosen sejarah UI. Beliau sudah berkiprah di Universitas Indonesia sejak tahun 1993, secara khusus mengkaji sejarah Indonesia modern. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Dwi Mulyatari atau Ibu Eri, biasa disapa Ibu Eri. Iya, selamat pagi Pak Zulfikar, Pak Saifuddin. Ya, biasa teman-teman mahasiswa saya memanggil saya Bu Eri atau Mbak Eri. Silahkan, itu lebih familiar ya, lebih akrab kelihatannya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Eri. Baik, kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Saifuddin SPD. Beliau adalah guru sejarah SMA PGRI 3 Bogor. Beliau sudah berkiprah sebagai guru sekitar lebih dari 15 tahun. Kemudian beliau sekarang juga menjabat sebagai sekretaris NGMP Sejarah.
Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, mengingat waktu kita yang terbatas, kita akan segera memulai diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Muhammad Hatta, atau yang biasa kita sebut Bung Hatta, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Beliau merupakan wakil presiden pertama yang menemani Bapak Insinyur Soekarno, menjabat dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 1 Desember 1956. Kemudian beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Baik, saya akan membuka pertanyaan pertama langsung ke Ibu Eri sebagai dosen sejarah dan juga sejarawan yang mungkin lebih paham, lebih banyak tahu dibandingkan kita orang-orang awam ini. Ibu Eri bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan beliau, Bung Hatta, dari awal merintis karir hingga menjadi wakil presiden. Mungkin juga beberapa hal setelah beliau selesai menjabat dari wakil presiden. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Zulfikar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bahagia berada di acara webinar Sila Wapres pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan saya mencoba untuk memberikan paparan tentang siapa figur terkenal tokoh nasionalis kita, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Memang selama ini yang paling kita kenal beliau adalah sebagai wakil presiden Republik Indonesia pertama yang dilahirkan di Bukit Tinggi tahun 1902, di mana beliau itu memiliki latar belakang ulama dari pihak keluarga ayahnya, sementara dari pihak keluarga ibunya beliau memiliki latar belakang keluarga pedagang. Jadi saya pikir latar belakang keluarga ini penting untuk melihat bagaimana perkembangan Bung Hatta, kemudian karakter-karakter yang beliau kembangkan selama beliau menjabat baik sebagai wakil presiden, sebagai Perdana Menteri, dan dalam jabatan-jabatan beliau selanjutnya. Saya kira ini sangat Bung Hatta ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Itu ciri utama yang kita bisa kenali dari beliau. Masa muda dihabiskan dengan bersekolah, gitu, diawali di Padang, kemudian dilanjutkan di Batavia, dan beliau mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Gitu ya. Selama mahasiswa di Belanda, beliau juga aktif, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau aktif di dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda. Bahkan beliau karena kritis ya dan pandai, beliau termasuk orang atau mahasiswa yang dicurigai dan dimata-matai oleh pemerintah kolonial, pemerintah kerajaan Belanda, sehingga sempat ditangkap, diadili, walaupun kemudian hasil dari pengadilan tersebut menyatakan beliau tidak bersalah. Ya. Setelah menyelesaikan studinya, Bung Hatta biasa kita memanggil, kembali ke tanah air dari Rotterdam. Ya, kemudian beliau larut di dalam gelombang pergerakan nasional Indonesia yang saat itu tengah memuncak dengan paham-paham radikalismenya. Sehingga tidak heran ketika Bung Hatta pun kemudian termasuk seseorang atau bagian dari mereka yang dicurigai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, ya, dan sempat dipenjara atau diasingkan hingga ke Digul atau kemudian juga dipindahkan ke Banda Neira. Karena pada saat itu paham radikalisme tengah memuncak, hampir semua partai-partai politik menuntut kemerdekaan. Nah, Hatta ini termasuk yang dicurigai. Ya. Walaupun beliau tidak ada kegentar sama sekali ketika beliau harus diasingkan, beliau mengatakan bahwa tidak apa, di penjara asalkan bersama buku. Rupanya buku ini merupakan harta benda yang paling berharga buat beliau. Ya, ketika beliau kembali ke tanah air, kargonya itu
mayoritas isinya adalah buku-buku gitu. Dan kegemaran membaca beliau itu luar biasa ya. Nah, di masa pergerakan nasional ini beliau banyak menulis, menuangkan pikiran-pikiran beliau di dalam surat kabar antara lain di dalam Daulat Rakyat. Di dalam pemikiran beliau itu jelas kita bisa melihat bahwa beliau sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, beliau seorang demokrat sejati, bahkan tidak mau menikah katanya sebelum Indonesia merdeka. Dan hal ini ucapannya ini ditepatinya. Jadi Bung Hatta selalu apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu selaras dengan apa yang beliau lakukan. Ya. Jadi beliau baru menikah pada November 1945 setelah Indonesia merdeka dan dikaruniai 3 orang putri, Ibu Mutia, Gemala, dan Ibu Halida. Perjuangan beliau dilanjutkan di masa pendudukan Jepang dan sebagaimana kita ketahui bersama Soekarno, beliau dikenal sebagai founding fathers bersama dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, baik itu di dalam BPUPKI, PPKI, hingga tercetusnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, sehingga nanti beliau dikenal sebagai Ditunggal bersama Soekarno. Dalam pergolakan politik di awal masa Republik pada tahun 1946, Wakil Presiden Muhammad Hatta ini pernah mengeluarkan Maklumat 10 yang mengesahkan terbentuknya multipartai sebagai pengganti stat partai. Pada waktu itu memang hanya ada satu partai politik, partai negara atau kita sebut sebagai stat partai yang dianggap kurang mewakili suara banyak pihak di luar sana, suara rakyat. Oleh karena itu, Hatta kemudian memutuskan mengeluarkan Maklumat 10 itu yang mengesahkan terbentuknya multipartai, ya, menggantikan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya stat partai pada waktu itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa seorang Bung Hatta itu sangat menjunjung demokrasi. Lalu pada masa awal Republik ini, beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Waktu itu jika kita mengikuti sejarah perjalanan politik Indonesia tahun 46 itu sistem kesatuan itu berubah, presidensial berubah menjadi sistem parlementer, di mana beberapa tokoh naik menjadi Perdana Menteri, dan salah satunya adalah Hatta. Tahun 48 beliau menduduki posisi sebagai Perdana Menteri, kemudian ketika Republik Indonesia berbentuk serikat, atau kita kenal dengan Republik Indonesia Serikat, beliau juga duduk sebagai Perdana Menteri pertama RIS pada waktu itu, yang kemudian dilanjutkan menjadi Wakil Presiden dari Presiden Soekarno hingga beliau mengundurkan diri pada tahun 1956. Di sini kita bisa melihat bahwa walaupun terdapat perbedaan pandangan-pandangan dalam hal politik, namun beliau adalah tokoh yang sangat menjunjung tinggi persahabatan, ya, tetap dibina dan dapat memisahkan. Beliau adalah orang yang objektif, dapat memisahkan antara masalah pribadi dan masalah non pribadi atau kedinasan. Di waktu-waktunya selama beliau tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, itu beliau isi dengan banyak menulis, ya. Beliau mengajar juga itu. Dan salah satunya adalah perhatian beliau tetap untuk rakyat adalah dilakukan melalui lembaga perekonomian atau koperasi, ya, perekonomian rakyat. Hatta ini berpendapat bahwa koperasi itu dapat menyokong perekonomian rakyat. Menurut beliau, koperasi yang berdasarkan demokrasi dan kekeluargaan ini merupakan unit terkecil dari masyarakat yang perlu dibantu untuk membantu masyarakat, ya, dalam untuk menunjang atau ketahanan atau menunjang ketahanan ekonomi nasional, ya. Jadi di sini beliau memperjuangkan koperasi itu yang dianggap dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila. Karena beliau mengikuti pembentukan penyusunan Pancasila tersebut, beliau meresapi betul makna dari sila-sila yang ada di Pancasila itu. Dan salah satu yang beliau anggap adalah yang penting itu adalah mensejahterakan rakyat. Nah, melalui koperasi ini beliau menganggap berpendapat bahwa melalui koperasi masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dapat diwujudkan. Nah, dengan demikian beliau bergerak
memperjuangkan koperasi ini. Dengan demikian mungkin kalau kita membaca lebih jauh bahwa beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Bung Hatta, ya, masalah ekonomi atau kesejahteraan itu harus dimulai dari bawah, harus didahulukan rakyat. Sementara masalah keteladanan atau kepemimpinan itu harus dicontohkan dari atas. Jadi pada tahun 1970-an ketika beliau diminta oleh Presiden Soeharto pada waktu itu untuk menjadi penasehat presiden dalam memberantas korupsi, pada tahun 1972 dibentuk yang namanya Komisi 4, beliau duduk sebagai penasehat di situ. Beliau memperlihatkan ketegasan dan bagaimana korupsi ini dianggap merugikan rakyat. Ya. Sehingga di bawah Komisi 4 itulah beliau berupaya untuk memberantas korupsi. Dan di sekitar tahun 1975 sampai 79 beliau tampak sudah mulai sakit-sakitan, ya, dirawat beberapa kali di rumah sakit. Namun yang menarik dari Bung Hatta ini menurut saya, ya, pemikirannya tetap kuat dan tetap sehat dan tetap aktif dalam berupaya memberikan pemahaman kepada rakyat dan pimpinan-pimpinan negara pada waktu itu untuk bagaimana menjalankan Pancasila dengan baik dan benar gitu. Dan beliau tetap memikirkan rakyat. Itu yang saya tangkap dari kiprah Bung Hatta setelah antara 75 tahun 79. Beliau juga bergabung di dalam Panitia 5 dan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi bersama Ahana Sution. Beliau juga beberapa kali menerima penghargaan, Dr. Honoris Causa dari UGM, dari UI, kemudian gelar-gelar dianugerahkan gelar kehormatan sebagai Bintang Republik Indonesia kelas 1, Pahlawan Nasional, dan Warga Kehormatan Jakarta, dan masih banyak lagi gelar kehormatan yang beliau terima. Satu hal yang buat saya menyentuh adalah hingga akhir hayatnya Bung Hatta ini tetap memikirkan rakyat, tetap ingin dekat dengan rakyat. Sehingga ketika beliau sakit-sakitan, beliau sempat mengeluarkan surat wasiat, ya, yang sempat dibacakan oleh Ibu Mutia, putri pertamanya, bahwa beliau tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Beliau ingin berdekatan dengan rakyatnya. Karenanya beliau dimakamkan kemudian di pemakaman rakyat, yaitu di pemakaman umum Tanah Kusir. Dan ini rupanya tidak secara kebetulan, ternyata saya tinggal di wilayah Tanah Kusir yang hampir setiap hari saya melewati pemakaman tersebut dan melihat makam beliau dari kejauhan. Jadi sebagai rakyat biasa saya merasakan betul bahwa beliau memilih dimakamkan di sana itu karena memang rasanya dekat dengan kami gitu ya, rakyatnya. Jadi saya pikir sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak Zul, mengenai perjalanan karir politik Bung Hatta sejak lahir hingga meninggal. Ya, terima kasih. Jadi untuk pemaparannya, beberapa hal memang kita dengar, kita baca melalui buku bahwa Bapak Muhammad Hatta ini beliau sangat dekat dengan rakyatnya. Bahkan karena beliau pun penggagas, pengusung, dan juga penyusun Pancasila, dan beliau juga yang langsung mengimplementasikannya ke dalam kehidupannya, ke anak-anaknya, bahkan ke ranah politik di mana beliau pun tidak mengisi posisi-posisi politik setelah beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau tetap berpikir bahwa banyak jalan untuk mensejahterakan rakyat tanpa harus berkedudukan atau posisi yang tinggi. Baik. Akan masuk ke Bapak Saifuddin. Tadi kita sudah mendengar banyak cerita perjalanan karir dari Bapak Muhammad Hatta. Dalam hidup beliau banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita implementasikan. Sebagai Bapak Guru,
bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu kepada para generasi muda? Generasi muda sebetulnya punya concern yang cukup kuat, Mas. Punya perhatian yang cukup besar terhadap anak muda. Beliau pernah mengatakan bahwa di generasi muda lah kita meletakkan harapan masa depan bangsa kita. Dan untuk membangun bangsa ini, beliau pernah mengatakan dalam buku kumpulan karangan jilid 4, diperlukan anak muda yang memiliki karakter. Dia pernah menyampaikan, seorang boleh bangga, jenius, bisa menjadi pintar, tetapi ketika kepintaran itu tidak digunakan untuk kepentingan orang banyak, maka hal tersebut tidak berfaedah. Oleh karena itu kita butuh anak muda yang cerdas, yang pintar, dan mau mendedikasikan hidupnya untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, saya kalau tadi Bu Dwi memaparkan cukup padat tentang perjalanan hidup Bung Hatta, saya akan coba melihat dari nilai-nilai fragmen kisah hidupnya yang mungkin bisa kita tiru yang masih ada untuk generasi sekarang. Mungkin sudah bisa dilihat di Mas. Oke. Jadi saya akan mencoba membingkai kata dalam bingkai profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih itu profil Pancasila? Nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Slide berikutnya coba, Mas. Oke. Teman-teman, di slide sudah bisa lihat teman-teman bahwa dari kita belajar sejarah sebetulnya adalah menanamkan keteladanan ke generasi berikutnya. Menurut Pak Sartono, bahwa sejarah berguna untuk menanamkan kecintaan kepada kepahlawanan, terhadap bangsa dan jati diri bangsa kita. Hal yang sama juga kurang lebih diungkapkan oleh Pak Nugroho Santo, sejarawan kita dari UI juga. Beliau mengatakan positif untuk menanamkan hal baik. Aku sih kayak ada melu ini. Nah, konteks pendidikan sekarang, dalam konteks pendidikan zaman sekarang, diperas oleh pemerintah ke dalam bingkai profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi apapun kebijakan yang berkaitan tentang pendidikan, bahkan sampai pembelajaran, diusahakan untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang di-breakdown menjadi 6 karakter. Yang pertama, slide berikutnya, boleh Mas? Slide berikutnya. Yang pertama itu lagi Mas. Oke, kita akan lagi. Next. Oke. Nah, ini ada ciri utama profil Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Dan kita akan coba bahas satu persatu dan kaitkan dengan kisah Bung Hatta, Mas. Slide berikutnya, Mas. Oke. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi bahwa latar belakang keluarga Bung Hatta adalah keluarga yang cukup dengan tradisi keagamaan. Beliau keturunan Batu Hampar, salah satu ulama besar di Sumatera Barat, dan ketika kecil dia dididik oleh pamannya juga seorang ulama besar, dan ketika dia juga bertemu dengan Mohon maaf, MC-nya di mute, jadi tidak terdengar suaranya. Pak Idi Wangsa, sekretaris pribadinya yang menemani selama 40 tahun, mengatakan bahwa
selama dia mendampingi Bung Hatta bagaimana disiplinnya, bagaimana kuatnya Bung Hatta memegang kewajiban-kewajiban dalam beragama, dan nilai-nilai keagamaan pun muncul dalam perilakunya sehari-hari. Ada banyak fragmen-fragmen kisah tentang bagaimana dia bertoleransi terhadap umat lain, kisah tentang Jakarta itu salah satu contoh bagaimana dia bertoleransi terhadap agama lain, terus kepeduliannya terhadap orang lain. Jadi beragama itu bukan cuma sekedar ritual-ritual formalistik, tapi dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ketika dia sering membantu orang banyak. Di Gul ketika diasingkan, dia membagi penghasilannya untuk teman-temannya. Ketika di Belanda, ketika dia sedang belajar, bahkan ketika berkirim surat dengan rekannya di Sumatera Barat, dia selalu menyisipkan uang 10 gulden untuk temannya di Sumatera Barat. Ketika temannya pergi ke Belanda dan Bung Hatta pergi pulang ke Indonesia, semua pakaian musim dinginnya diberikan. Dan ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana teguhnya dia memegang keagamaan itu. Ketika dia di Frankfurt sedang mau menonton sebuah opera, teman-temannya beli bir, gitu. Terus Bung Hatta saya satu orang di antara teman-temannya yang beli air putih dingin. Ternyata pas dibayar, harga air putih itu lebih mahal dibandingkan dengan bir. Teman-temannya mentertawakan itu. Dari situ kita bisa lihat dia sekolah di Barat, punya lingkungan yang kosmopolitan di Barat, tetapi dia masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Nah itu kurang lebih sisi religiusnya. Yang berikutnya Mas. Oke. Terus yang berikutnya berkemerdekaan global. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kedua, berkemerdekaan global adalah harapannya anak muda kita bisa mempertahankan budaya luhur dan lokalitasnya dalam berinteraksi dengan siapapun dan mampu menyerap unsur budaya luar tanpa meninggalkan budayanya sendiri. Nah, itu bisa kita lihat dari Bung Hatta. Bung Hatta adalah contoh yang tepat. Dia berpendidikan barat, tapi dia tidak ke barat-baratan. Seperti yang saya tadi ceritakan. Pergaulannya luas sekali. Di barat dia bergaul dengan berbagai macam orang dewasa dari berbagai negara. Oh iya, set. Anjay, pro, anjay. Dia pernah dikirim ke Brussels, pernah dikirim ke Prancis untuk menghadiri konferensi anti kolonialisme. Dia bertemu dengan Nehru di sana, bertemu dengan Arifin Bey di sana, tokoh-tokoh pergerakan anti kolonial di negara-negara yang saat itu sedang dijajah. Dari situ kita bisa lihat Bung Hatta pergaulannya luas sekali. Bung Hatta walaupun lahir dari tradisi agama yang kuat dan pilihannya untuk sekolah ke barat itu menjadi salah satu bukti bahwa karakternya dia, cakrawala pikirannya, keterbukaannya dia terhadap hal-hal yang sama yang dia dapatkan. Toh orang Islam pun harus belajar ilmu umum dari barat. Nah ini yang perlu kita tiru untuk anak muda sekarang nih. Kita boleh menyerap apapun dari barat, tapi kita jangan meninggalkan nilai-nilai luhur kita. Nah, yang berikutnya Mas. Oke. Next. Nah, bergotong royong. Ini profil yang ketiga yang diharapkan oleh pemerintah lahir dari pendidikan kita. Bergotong royong itu kan berarti kesukarelaan untuk saling membantu, kepedulian untuk berbagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kisah Bung Hatta, keaktifannya dalam berbagai organisasi gitu, itu membuktikan bahwa dia percaya kalau kita bersama-sama semua tujuan kita akan mudah dicapai. Dia aktif organisasi dari sejak remaja. Pertama di Mulo, di organisasi sepak bola, di sekolahnya dulu di Mulo. Oh ya, tentang sepak bola ada banyak cerita yang menarik tentang dia, bagaimana kesukaannya tentang sepak bola. Pokoknya dia jadi bendahara di Mulo, terus kemudian dia jadi bendahara juga di Jong Sumatera Ambon, sampai akhirnya dia menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, dan terakhir kalau di politik, kalau saya tidak salah, dia sempat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia walaupun tidak diizinkan oleh Soeharto pada saat itu. Berikutnya Mas. Oh ya, sebentar. Yang tadi. Nah, foto yang tadi sebelumnya itu adalah, sebentar Mas, yang tadi ada yang menarik. Itu adalah foto yang atas adalah ketika Bung Hatta
dengan teman-temannya di gol kesebelasannya di gol. Jadi Bung Hatta memang dikenal sebagai penyuka bola, bahkan teman-temannya itu memberikan julukan susah ditembus karena posisinya tuh dia back. Dari situ kita bisa lihat Bung Hatta walaupun disiplin waktunya, tapi dia punya waktu luang kok untuk dirinya sendiri, untuk bermain kok. Bukan tidak selalu harinya diisi dengan belajar atau apapun, tapi dia pintar membagi waktu. Dan ini harus dicontoh oleh anak kita sekarang. Gitu. Dan di bawah adalah foto dia dengan teman-teman jadi Perhimpunan Indonesia. Oke, next, Mas. Nah, mandiri. Mandiri itu kan berarti tidak tergantung orang lain. Daulat atas dirinya sendiri. Kita dalam konteks yang lebih besar, kita tahu bahwa kemandirian Bung Hatta, dia mencita-citakan bangsa ini, bangsa yang berdaulat, terbebas dari penjajahan, tidak tergantung dengan bangsa lain. Dan dalam konteks yang lebih kecil, karakter pribadinya itu adalah anak yang memang luar biasa. Saya menunjukkan foto itu di atas, itu adalah salah satu mungkin yang kisah terkenal ya Mas ya, tentang sepatu Bailey-nya Mas ya. Dia pernah pergi ke pasar baru, terus ngelihat ada sepatu bagus, tapi uangnya tidak cukup. Bayangkan Mas, orang sebesar Bung Hatta tidak mampu. Sebesar itu ya? Sebesar itu tidak mampu beli. Sampai akhir hayatnya. Ditemukan di dompetnya ada foto sepatu Bali. Ya Allah. Bandingkan dengan banyak kita sekarang, begitu mudahnya kita mengkonsumsi sesuatu. Iya. Dan sifat tidak tergantung kepada orang lain pun ini banyak sekali dia tunjukkan. Misalkan dia ditawari oleh Bung Karno untuk pergi haji dibiayai oleh pemerintah, tapi dia menolak. Sama seperti ketika akhir hayatnya dia ingin dikuburkan sebagai rakyat biasa. Ketika pergi haji penjawabannya seperti itu. Saya ingin naik haji sebagai rakyat biasa. Dia menolak. Padahal saat itu juga banyak yang mencibir, wah Bung Hatta ini dibiayai pemerintah, menyalahi integritasnya katanya. Padahal mereka nggak tahu bahwa biaya naik haji itu didapat dari hasil penulisan bukunya yang saat itu cukup besar. Bung Hatta mendengar cibiran-cibiran itu hanya seperti biasa, hanya tersenyum, biarkan sajalah. Tidak emosi seperti kita ketika ada sesuatu di sosmed, langsung gampang komentar atau apa. Begitu. Bahkan sampai akhir setelah dia pensiun pun ada yang menyedihkan. Dia sampai bayangkan sekelas wakil presiden di akhir pensiunnya, dia sempat tidak bisa membayar kebutuhan-kebutuhan seperti bayar PAM, bayar listrik. Hidupnya sangat sederhana. Padahal kalau dia mau, dia pernah ditawarkan jadi komisaris di perusahaan-perusahaan besar, tapi dia tolak. Dia pernah ditawarkan Mercy, tapi dia tolak. Dia malu. Jawabannya, apa kata rakyat kalau saya menerima jabatan komisaris, sementara kita tahu komisaris kan pekerjaannya sedikit tapi gajinya besar. Bung Hatta bukan tipikal orang yang seperti itu. Bung Hatta pekerja keras. Dia malu sama rakyat. Jawabannya seperti itu. Dan akhirnya saat gubernur saat itu Ali Sadikin mendengar berita itu, akhirnya dibayarkan semua oleh pemerintah. Dilunasi semua. Dilunasi semua. Iya, betul. Itulah. Yang berikutnya. Next. Yang berikutnya, slide kelima. Benar kritis. Ini kita sudah tidak pertanyakan lagi, dan ini harus jadi contoh buat anak muda kita sekarang di tengah gempuran sosial media. Benarlah kritis sesuatu yang sangat penting ditanamkan. Seperti yang kita tahu Mas, hasil riset PISA kemarin, kalau nggak salah tahun 2021, Indonesia masih ditempatkan sebagai 10 negara terbawah dengan literasi literasi membaca terendah kita. Jadi kita bisa wajar kalau misalkan ngelihat begitu mudahnya masyarakat kita mengkonsumsi berita-berita bohong, menyebarkan hoaks, hanya baca judulnya aja langsung komentar. Itu bisa kita lebih karena memang tingkat literasi kita. Padahal dulu ada contoh. Contoh teladan kita yang memiliki literasi luar biasa seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Kargonya dia ketika pulang dari Belanda itu hampir sebagian besar buku. Ya. Ketika dia dibuang ke Digul, 16 peti dibawa, itu isinya buku semua. Mas Zulfikar bayangkan kalau misalkan satu peti itu ada 100 buku, itu kali 16, itu bisa berapa? 1.600 buku. Makanya dia bilang, aku rela di penjara asalkan bersama buku aku bebas. Nah, kemampuan benar krisis inilah yang diperlukan oleh anak muda kita sekarang. Kita perlu
mampu memproses informasi ya untuk kemudian kita mengambil kesimpulan. Nah, kritisnya Bung Hatta itu beberapa kali mencelakakan dia. Dia di penjara di Belanda gara-gara gara-gara dia disangkakan sebagai komunis. Kemudian dia menuangkan pledoinya dalam catatan dalam sebuah pledoi yang berjudul Indonesian Regime Indonesia Merdeka, dan itu usianya masih sangat muda, 26 tahun loh. Betul. Dan itu mengguncangkan orang-orang Belanda. Ada orang yang seberani ini gitu berbicara dengan lantang 3 jam membacakan pledoinya di tengah-tengah pusat jantung kolonialisme di Belanda. Di Belanda pada saat luar biasa kan? Bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia, dia berani di sana. Dan itu bukan pertama kali dia tunjukkan seperti kritis itu. Dia dibuang ke Digul, bahkan akhirnya berselisih dengan Bung Karno juga karena sikap kritisnya beliau. Betul, iya. Tapi dia merasa itu resiko yang harus saya tempuh ketika menyampaikan sebuah kebenaran. Dan ketika dia menyampaikan sebuah informasi, ketika dia menulis atau apapun lah, semua yang dia sampaikan itu berbasis argumentasi, berbasis teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan kita, iya. Mas ya. Agak berbeda ya, memang ya. Jauh, ada banyak teladan dengan dunia dan koleksi bukunya yang luar biasa. Dia adalah pembaca yang ulung dari kecil, memang dia punya waktu-waktu khusus untuk membaca gitu, dan ada hampir, kalau saya tidak salah, hampir 800 buku karya 800 karya tulis lah yang dia tulis masa hidupnya. Mungkin itu tentang pendapat kritis. Berikutnya, Mas. Oke. Nah, terakhir ini ya, kreatif. Dan bangsa ini memang membutuhkan orang-orang yang kreatif ya Mas ya, gitu. Dan pendidikan kita juga berusaha untuk melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya follower, tidak hanya mengkonsumsi produk-produk orang lain, tapi juga bisa menciptakan sesuatu. Bahkan dalam hierarki kompetensi di dunia pendidikan, derajat tertinggi itu adalah menciptakan sesuatu, Mas. Betul. Kompetensi meng-create sesuatu. Dan Bung Hatta adalah salah satu figur yang kreatif itu. Dia bukunya banyak, terus buah pemikirannya banyak. Tadi saya contohkan, misalnya, dia dikenal sebagai bapak koperasi, itu buah pikiran dia setelah dia mengelana di Eropa, belajar di Skandinavia tentang keberhasilan orang Skandinavia mengelola koperasi, kemudian disesuaikan dengan kultur kita, jadilah koperasi yang kita kenal sekarang. Mungkin itu sepenggal fragmen-fragmen kisah tentang Bung Hatta yang saya bingkai tentang Kopi Pancasila, yang mungkin bisa bermanfaat untuk generasi muda sekarang, Mas. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Saifuddin. Tadi banyak sekali nilai-nilai dari belajar Pancasila. Betul, Mas. Untuk kita share, untuk kita implementasikan. Mungkin nanti banyak anak-anak muda yang sekarang join dengan kita di Zoom atau di live YouTube. Kita sapa dulu teman-teman semua. Ada yang dari Bogor, ada yang paling jauh mungkin Papua. Wah, ada yang dari Papua bahkan. Wah, terima kasih sudah ikut meramaikan diskusi kita kali ini. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan langsung pertanyaan selanjutnya. Saya akan kembali ke Ibu Eri. Ya. Ibu Eri tadi sudah menyinggung tentang Komisi 4. Ya. Beliau, Bapak Muhammad Hatta, menjadi penasehat pada saat itu, ditunjuk oleh Bapak Soeharto. Ya. Korupsi adalah problematika dari sebuah instansi, Ibu. Terkait dengan hal tersebut, Kemendikbudristek sedang menggalakkan ZIWBK atau Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi. Dan kami termasuk di dalamnya. Bisa diceritakan sedikit atau diceritakan kembali kisah Bapak Muhammad Hatta di dalam Komisi 4 yang ditunjuk oleh Bapak Soeharto. Silakan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Zul atas kesempatannya. Ya, memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beliau di sekitar tahun 1972 itu diminta oleh Presiden Soeharto untuk membantu beliau membantu sebagai penasehat Presiden dalam upaya menangani kasus-kasus korupsi yang ada di awal masa Orde Baru. Memang pada waktu itu yang kita ketahui bahwa
harga minyak sedang tinggi sehingga banyak kasus-kasus korupsi yang merebak di misalnya di Pertamina, juga di Bulog ya. Dan Soeharto pada waktu itu sebagai presiden ingin mendapatkan masukan-masukan dari seorang Bung Hatta yang dikenal sebagai ahli ekonomi juga. Nah, dalam menangani kasus-kasus korupsi pada waktu itu, Hatta dijadikan atau duduk sebagai penasehat di dalam Komisi 4 yang dibentuk oleh Soeharto sebagai badan anti korupsi pada waktu itu. Menurut Hatta, ya, jika menyangkut korupsi, beliau berpendapat yang diubah itu seharusnya adalah sistemnya. Sistem yang diubah ya. Jadi jika sistem ini walaupun sudah dibuatkan undang-undang, berbagai macam perangkat yang akan digunakan untuk menjerat para koruptor ini, namun tidak akan berhasil jika sistemnya tidak diubah. Itu satu menurut Bung Hatta. Kemudian siapapun pemimpinnya, jika dia mengikuti aturan atau sistem yang berlaku secara konsekuen dan disiplin, menurut beliau korupsi dapat dicegah. Jadi beberapa hal yang perlu dicermati dari pendapat beliau itu adalah sebaiknya keteladanan itu memang muncul dari pimpinan. Jadi kalaupun seorang pejabat dia memimpin di dalam suatu instansi, sebaiknya gaji pejabat itu dinaikkan, dicukupkan menurut Hatta, supaya tidak lagi ada peluang bagi para pemimpin ini mengambil keuntungan dari uang-uang rakyat menurut beliau. Namun kembali lagi, jika tidak ada kedisiplinan, tidak ada konsistensi dari para pemimpin ini dalam mengikuti aturan, menjalankan sistem yang aturan yang sudah dibuat sebagaimana seharusnya, maka akan sulit korupsi itu diatasi. Itu menurut beliau. Jadi beliau sangat concern dengan apa yang dinamakan mentalitas atau karakter, pembangunan karakter dari seorang pemimpin. Ya, hal ini dapat seorang pemimpin yang baik menurut beliau itu adalah yang mengedepankan rakyat dari kepentingan pribadi. Dan ini yang salah satu juga pendapat beliau yang harus kita cermati selain mengubah sistem, memberi keteladanan dari tingkat atas dan kepemimpinan yang menurut beliau baik dan tepat itu adalah mereka yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dibandingkan kepentingannya sendiri. Jadi di sini pemimpin harus bertanggung jawab atas rakyat. Dan pendapat Bung Hatta lagi dalam menangani masalah korupsi di tubuh Pertamina dan Bulog pada waktu itu adalah jika sudah sampai terjadi korupsi itu, maka seorang koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Karena ini menjadi efek jera, menjadi contoh bahwa negara mampu atau tegas terhadap para koruptor ini. Yang mungkin sampai saat ini hukuman-hukuman itu tidak masih bisa tergantung dari kondisi. Namun menurut Hatta yang namanya koruptor itu dia sudah menggunakan uang rakyat dan itu harus dihukum seberat-beratnya. Jadi kembali lagi seperti paparan saya di awal tadi bahwa untuk mensejahterakan ekonomi itu harus dimulai dari bawah dengan tidak merugikan rakyat. Namun untuk keteladanan itu harus dimulai atau dicontohkan dari atas, dari pimpinan, yaitu pimpinan yang bagaimana, yang mengedepankan masa depan atau kesejahteraan rakyat. Itu yang saya tangkap dan beliau menganggap ini saya menganggap bahwa ini adalah karakter seorang Hatta yang tegas itu tadi. Jadi saya setuju dengan Pak Saifuddin tadi mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat disiplin, tegas, berprinsip, dan sangat konsekuen dengan apa yang beliau ucapkan. Dan rupanya setelah 2 kasus Pertamina dan Bulog ini selesai, Komisi 4 itu kemudian dibubarkan oleh Soeharto. Dan sebetulnya masih ada kasus-kasus korupsi lain yang belum terselesaikan pada masa itu, namun dari kasus Pertamina dan Bulog dianggap sudah memadai dari apa yang sudah dilakukan oleh Bung Hatta. Jadi
saya menganggap ini beliau itu orangnya tidak segan untuk, benar kalau dikatakan kritis Pak Saifuddin, beliau itu tidak segan mengkritik, even itu teman sendiri. Jadi beliau bisa membedakan jika seseorang melakukan hal yang tidak baik gitu, yang akan bisa dicontoh oleh rakyat sebagai pemimpin, beliau tidak segan-segan untuk mengkritik walaupun itu teman sendiri gitu ya. Walaupun demikian beliau juga tetap tidak melupakan jasa baik orang-orang tersebut di luar tindakan korupsinya, misalnya itu yang dia berlakukan terhadap Ibnu Sutowo misalnya di Pertamina gitu. Beliau tidak melupakan jasa-jasa baik Ibnu Sutowo ketika memulihkan kondisi Pertamina yang jatuh ke tangan komunisme pada tahun 60-an itu. Namun untuk tindakan korupsinya beliau sangat kuat mengkritik Ibnu Sutowo. Itu yang saya lihat bentuk dari kekritisan, ketegasan, dan objektif ya. Bung Hatta ini orangnya sangat objektif. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Zulfikar. Baik, terima kasih Ibu Eri atas pemaparannya. Yang memang pada saat itu terlihat sekali bahwa Bapak Muhammad Hatta itu sangat tegas, sangat disiplin, bahkan memang kritis dan keras mengkritik pada saat itu. Ya. Kemudian juga itu alasan juga beliau sering kali berseberangan dengan Bapak Soekarno, bahkan sahabat sendiri, padahal Dwi Tunggal, tapi masih suka berseberangan. Tapi memang kedua orang ini, Dwi Tunggal ini memberikan kita gambaran yang sangat baik bahwa persahabatan itu memang harus dilakukan secara terbuka. Saling mengkritisi tanpa harus menjauhi satu sama lain, saling mengingatkan tanpa harus saling menghujat satu sama lain. Itu yang harus dinilai, yang harus kita implementasikan sekarang, bahwa tidak ada perpecahan gitu, hanya perbedaan pendapat, namun kita masih tetap satu Indonesia. Baik, saya akan kembali ke Bapak Saifuddin. Mengingat tadi kita masih membicarakan tentang sepenggal kisah Komisi 4. Nilai anti korupsi itu perlu dipupuk sejak dini dan merupakan kesatuan dari penguatan nilai kepemimpinan seperti Ibu Eri bilang tadi. Bagaimana implementasinya di kalangan pelajar ini? Oke, terima kasih Mas. Tentang anti korupsi berarti kita bicara tentang kejujuran, tentang integritas ya. Dan ada satu kata-kata Bung Hatta juga yang terkenal, dia pernah mengatakan kalau kurang pintar itu bisa disembuhkan dengan belajar. Kalau kurang cakap itu bisa disembuhkan dengan pengalaman. Tapi kalau kurang jujur itu sulit disembuhkan. Nah, oleh karena itu pendidikan adalah salah satu cara untuk mengantisipasi sejak dini jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Benih-benih ketidakjujuran itu terjadi. 9 nilai integritas yang dipromosikan KPK ya, kalau saya tidak salah, ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana. Saya sepakat dengan Bedewi. Itu untuk ditanamkan dengan cara diteladankan. Kita orang-orang dewasa memberikan keteladanan, bukan cuma di sekolah, di rumah, instansi pemerintah juga harus memberikan teladan yang sama, dan juga lewat pembiasaan. Dalam konteks saya, pembiasaan di sekolah ada hal kecil, misalkan disiplin waktu, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, mandiri, tidak menyuruh orang lain ketika mengerjakan tugas. Nilai yang lain ada sederhana, tidak kalau sekarang kan di sosial media betul-betul orang upload tentang segala macam lah. Betul. Dan makanya nilai-nilai yang 9 tadi, nilai integritas 9 tadi, kalau kita kaitkan dengan keteladanan Bung Hatta, saya rasa ada semua dalam diri Bung Hatta, dan itu harus kita tanamkan sejak dini ke anak kita, tadi lewat pembiasaan oleh guru-gurunya, juga di rumah oleh orang tuanya, maupun lewat keteladanan. Bukan cuma kita, karena pendidikan itu tanggung jawab semua pihak, bukan cuma sekolahnya, salah satu elemen dari keberhasilan proses pendidikan itu aja. Iya. Terima kasih Bapak Saifuddin. Baik, pertanyaan terakhir ke Ibu Eri.
Iya. Ibu, apa yang bisa kita ambil dari beliau? Poin-poinnya saja. Ya. Apa yang bisa kita teladani dari beliau? Sebelum nanti saya akan minta pesan dan harapan dari Bapak Saifuddin untuk anak-anak kita generasi muda. Baik, silakan Ibu Eri. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertama yang ingin saya garis bawahi dari keteladanan yang diwariskan oleh Bung Hatta itu adalah pertama dedikasinya untuk rakyat. Dedikasi untuk rakyat sebagai seorang pemimpin itu dia berikan sepanjang hidupnya, sejak dia muda hingga akhir hayatnya. Itu yang saya garis bawahi, bahwa dalam pemikirannya rakyat harus didahulukan, disejahterakan. Itu yang saya bisa tangkap. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Beliau walaupun pemimpin, jika mau itu bisa seperti tadi Pak Saifuddin mengatakan bahwa ditawarkan menjadi komisaris perusahaan ABC, namun beliau memilih untuk menjadi dirinya sendiri, hidup sesuai kemampuannya dan berhemat gitu. Itu diterapkan juga di dalam keluarganya. Jadi kesederhanaan itu penting. Walaupun beliau tampil klimis ya selama ini yang kita ketahui itu kan, tapi beliau untuk membeli sepatu Belly pun beliau merasa tidak cukup uangnya untuk membeli itu. Jadi beliau tidak memaksakan diri orangnya. Itu kesederhanaan. Penting sekali. Lalu beliau juga adalah pemimpin sekaligus pemikir. Dari hobi membacanya, dari sikap disiplin, ketelitian, dan konsistensinya itu yang membuat dia menjadi seorang pemimpin yang patut kita teladani. Dan berprinsip kuat, serta objektif. Jadi saya kira untuk saat ini kita membutuhkan tokoh-tokoh pemimpin semacam itu. Seringkali kita mendengar ketika seorang menjabat semoga amanah, semoga amanah. Nah mungkin yang dimaksud dengan amanah ini adalah jika kita bisa meneladani apa-apa semua yang ditinggalkan oleh Bung Hatta, diwariskan oleh Bung Hatta sebagai seorang pemimpin. Saya kira Indonesia akan jauh lebih baik jika semua meneladani apa yang diwariskan oleh Bung Hatta. Demikian Pak Zul dari saya. Terima kasih Bu Dwi. Luar biasa memang nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita tanamkan dan juga bisa kita lakukan ya. Cerminan bahwa pemimpin yang baik seperti apa, rakyat yang baik seperti apa, sahabat yang baik seperti apa. Baik, yang terakhir Bapak Saifuddin, harapan dan pesan untuk para generasi muda sekarang melihat dari tadi kita cerminan Bapak Muhammad Hatta. Karena saya guru dan kebetulan guru sejarah, Mas ya. Guru sejarah. Sejarah itu kan asal katanya berasal dari kata bahasa Arab, artinya syajarotun, artinya pohon. Nah, kalau kita mau pohonnya besar dan kuat, itu berarti akarnya tuh harus kuat, tidak mudah tumbang terhempas angin. Akar kuatnya itu kita bisa lihat ke dalam, ke masa lalu. Ayo, saya ingin mengajak anak muda, tengoklah sesekali masa lalu kita. Ada banyak kisah-kisah keteladanan yang bisa kita ambil. Zaman boleh berubah, setiap zaman punya tantangannya masing-masing, Mas ya. Tetapi ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai budi pekerti yang bisa kita pakai kapanpun dan akan menjadi modal kita untuk menghadapi tantangan zaman. Dan nilai-nilai baik itu ada dalam karakter pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Jadi ayo sekali tengoklah ke belakang dan pesan Bung Karno dulu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ayo. Kita mulai kuatkan literasi kita, mulai baca ketika pegang handphone, sesekali baca hal-hal yang positif tentang. Saya tidak mau underestimate generasi milenial sekarang itu seolah-olah tuh, tiap zaman seperti saya bilang punya masanya sendiri. Tapi ayolah sesekali tengoklah sejarah kita. Ada banyak hal menarik, ada banyak kisah-kisah teladan dan itu bisa menjadi soft skill untuk kita menghadapi tantangan zaman. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Bapak Saifuddin. Sebelum saya mengakhiri diskusi ini, saya akan coba sedikit menyimpulkan beberapa hal bahwa Bapak Muhammad Hatta sendiri merupakan cerminan pemimpin, sahabat, dan juga masyarakat yang baik, patut dicontoh, memberikan keteladanan, kesederhanaan, bahkan memiliki motivasi yang kuat menjalani hidup,
pekerjaan, dan juga jujur, itu yang utama bagi beliau. Kemudian terdapat nilai-nilai yang penting yang dapat diimplementasikan melalui belajar Pancasila tadi. Ada 6 hal yang saya ketahui, ada beriman, kebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, nalar, kritis, dan juga kreatif. Nah, 6 nilai ini kita berharap akan terus berjalan dan implementasinya sangat baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Baik, tepuk tangan dulu untuk para kedua narasumber kita hari ini. Terima kasih Ibu Dwi Mulyatari, terima kasih Bapak saya atas waktunya, dan juga terima kasih untuk para partisipan Zoom dan YouTube Live hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan semoga webinar series Cilawapres ini akan bisa terus berjalan memberikan nilai-nilai inspirasi yang mungkin akan bisa menginspirasi generasi-generasi muda yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC Ibu Kanisa. Baik, terima kasih Bapak Fikar. Kita bisa berikan aplaus kembali kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eri dan Bapak Saifuddin. Untuk acara selanjutnya yaitu kuis Cilawapres. Untuk teman-teman yang menghadiri acara hari ini pastinya sudah menyimak ya untuk mengenai acara Cilawapres yang pertama. Dikarenakan dari kami akan memberikan kuis-kuis di mana nanti apabila mengerjakan secara tepat dan tepat maka akan mendapatkan hadiah, dan nanti apabila di akhir untuk series ini akan mendapatkan door prize. Oke. Ini kami akan memberikan kuisnya yaitu dengan menggunakan Quizizz. Untuk mengenai link kuisnya akan di-share melalui chat Zoom-nya. Bisa diakses terlebih dahulu. Setelah join, kemudian memasukkan serial number-nya yaitu 770393. Mohon diisi dengan nama yang karena kan nanti kami akan memberikan untuk menaik hadiah berdasarkan dari nama dan akan kita hubungi. Oke. Siap-siap. Relax. Sudah siap? Kita akan mulai untuk kuisnya. Sudah. Kita akan hitung mundur dimulai dari angka 3, 2, 1. Silakan untuk acara kuisnya. Oke, dikarenakan ini pesertanya banyak ya, kita akan memberikan kelonggaran waktu lagi untuk yang akan join. Oke, kita undur lagi. Jadi kan masih banyak di waiting room-nya untuk menaik kuisnya. Silakan masih kami tunggu. Sambil diingat-ingat untuk menaik materinya, menaik Bung Hatta. Ada tadi yang sudah mulai mencatat, bisa dibuka kembali. Dari webnya diakses dahulu, kemudian serial number-nya dimasukkan. Jangan lupa diisi dengan nama asli, karena kan nanti kami akan memberikan hadiah berdasarkan dari nama yang diisi. Dan jangan lupa absensi, karena kita akan memberikan sertifikat. Untuk absensi ada di link Zoom-nya yang ada di kolom chat. Jangan lupa. Gabung kuisnya. Itu saya banget ya.
Nanti siapa yang cepat akan mendapatkan hadiah. Hadiah dari Balai Kirti tentunya, sahabat Balai Kirti. Ayo, yang belum ikut, wajib ikut agar mendapatkan hadiah. Untuk hadiahnya nanti akan diberikan setiap sesi, namun untuk door prize-nya nanti akan diberikan di akhir untuk menaik acara webinar Silawapres-nya. Jadi untuk menaik absensi dan untuk menaik nama kuis dipastikan sama. Nanti akan dihubungi dari pihak kami. Apabila ada yang kesulitan bisa join di grup chatnya, nanti bisa ditanyakan dan nanti akan dibantu oleh pihak panitia Silawapres. Silakan apabila ada pertanyaan atau ada kesulitan pada saat join di dalam kuisnya, nanti akan kami bantu. Oke, sudah gabung semuanya. Kita akan mulai kuis hari ini. Kita akan hitung mundur dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat mengerjakan.
selesai, kita akan menghitung mundur. Oke, kita akan menutup 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kuisnya selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti kuis kita hari ini. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Bagaimana? Untuk menaik kuisnya susah tidak? Nanti bisa menaik komit di grup chatnya. Iya. Setelah mengerjakan kuis, ini kita masih ada acara sesi foto bersama. Ya, dipersiapkan, ambil pose terbaik, ambil pose paling cantik, dan oke, sudah dipersiapkan untuk mengenai fotonya. Jangan lupa untuk on cam ya, on cam. Karena kan kita akan foto bersama, jadi harus on cam. Ini Bapak Arif Rahman, ini belum on cam. Yang lain bisa on cam. Ini kita akan foto bersama. Ini sudah on cam semua ya, saya pastikan dahulu. Ini seperti Ibu Yuni sudah on cam, Ibu Siti sudah, Ibu Ade sudah, Ibu Diana sudah. Banyak yang hadir ya untuk acara kita pagi ini. Ya, ini sudah hampir semua on cam. Kita akan mengambil dengan pose terbaik ya. Akan menjadi kenang-kenangan untuk kita bersama. Karena segala sesuatu yang indah itu perlu disimpan. Iya. Sudah siap semuanya? Kita hitung undur kembali. Oke. Jangan lupa tersenyum. Tersenyum. Ya. Bagaimana? Semua sudah siap? Iya. Kita hitung mundur dari angka 3. Senyum, pose terbaik. Iya. 3, 2, 1. Kita foto bersama. Ya, pose yang kedua. Sudah siap semuanya? Kita ambil kembali. Jangan lupa tersenyum. Kita hitung mundur dari angka 3. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk foto bersamanya. Baik. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah datang dalam acara kami, yaitu Silawapres pertama. Dan apabila ada yang ingin kembali mengikuti kuis kami, bisa dengan menghadiri Silawapres kami berikutnya. Dikarenakan kami akan panggil dalam beberapa Silawapres, dan kami juga akan memberikan kuis yang interaktif, hadiah, dan door prize tentunya. Jangan ketinggalan di acara Silawapres kami berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu untuk follow dan subscribe di sosial media kita, ada Facebook, Instagram, Twitter. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, kemudian kepada narasumber, dan kepada rekan-rekan kami. Ini untuk penutup dari saya, naik delman pergi ke kota, jangan lupa memberi alpukat. Demikian webinar kita, semoga bisa bermanfaat. Salam museum. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Jejak sejarah tak hilang terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya.
cium inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan